Nah, di dalam standar nasional pendidikan tinggi ini, Bapak dan Ibu sekalian, seperti yang tadi sudah disampaikan, di standar maaf, lulusan ini merupakan yang diukur adalah standar luaran pendidikan, itu adalah standar luaran kompetensi lulusan. Sementara kalau di dalam standar proses yang diukur hanya proses pembelajaran, bagaimana standar penilaian dan pengelolaannya. Dan untuk standar masukan pendidikan tinggi, ini adalah yang terdiri dari standar isi, standar dosen dan tenaga kependidikan, kemudian standar sarana dan prasarana, serta standar pembiayaan. Sementara itu, untuk standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat, tentunya standar luaran penelitian, standar proses penelitian, dan standar masukan penelitian maupun untuk pengabdian kepada masyarakat, itu diimplementasikan dalam strategi dan arah kebijakan program serta pelaksanaan penelitian yang didasarkan pada misi perguruan tinggi. Jadi ini mewadahi mandat misi yang tentunya antara satu perguruan tinggi yang satu dengan perguruan tinggi yang lain bisa berbeda. Jadi tidak bisa disamaratakan. Nah, di mana standar pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Dengan demikian, perguruan tinggi dalam hal ini dapat mengatur sendiri bagaimana komposisi bobot pelaksanaan dari masing-masing dharma tersebut di tingkat perguruan tinggi maupun di tingkat program studi dan individu dosen. Sehingga kalau kemudian saat ini dosen itu harus selalu memenuhi tridharma dengan komposisi yang sama, yang seragam begitu. Nah, sekarang silahkan misalnya Bapak Ibu untuk prodi tertentu, misalnya dosen X begitu. Oke, dosen X ini untuk misalnya semester ini dia lebih berat pada kemudian tugas-tugas tridharma dalam bidang pendidikan. Kemudian penelitiannya yang porsinya lebih kecil. Nah, ini sebenarnya sekarang ini diberikan keleluasaan dan fleksibilitas kepada perguruan tinggi untuk mengaturnya, sesuai dengan diferensiasi misi di perguruan tinggi. Nah, penyederhanaan yang lain, contoh penyederhanaan standar kompetensi lulusan yang ada di Permen 53 ini, Bapak dan Ibu sekalian, jika sebelumnya rumusan kompetensi sikap, pengetahuan umum, dan keterampilan umum itu dijabarkan rigid terpisah-pisah. Begitu. Maka di dalam SN Dikti yang sekarang ini kompetensi tidak lagi dijabarkan terpisah-pisah, tetapi satu kesatuan yang utuh. Begitu. Perguruan tinggi dapat merumuskan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan itu sebagai satu kesatuan. Kemudian kalau kemudian di dalam SN Dikti yang sebelumnya, tugas akhir sarjana dan sarjana terapan umumnya adalah dalam bentuk skripsi, maka di dalam SN Dikti yang sekarang ini, maka tugas akhir itu tidak hanya dalam bentuk skripsi. Jadi perlu diperhatikan ya Bapak dan Ibu sekalian, saat ini banyak terjadi mispersepsi. Seolah-olah skripsi itu dihapus. Padahal tidak. Jadi bukan skripsi dihapus, tetapi tugas akhir itu dapat berbentuk macam-macam. Tidak hanya skripsi sebagai satu-satunya bentuk tugas akhir. Jadi bentuk tugas akhir yang sekarang ini diberikan keleluasaan wadah, bisa dalam bentuk skripsi, bisa dalam bentuk prototipe, bisa dalam bentuk proyek, atau bentuk lainnya. Dan itu tentunya ditetapkan oleh perguruan tinggi sesuai dengan kompetensi lulusan yang akan dihasilkan, sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang akan dihasilkan. Misalnya untuk kemudian prodi yang sifatnya misalnya seperti di ini prodi MIPA, katakanlah kimia, mungkin skripsi masih satu bentuk tugas akhir yang fit untuk prodi tersebut. Tetapi misalnya untuk prodi bisnis, apakah skripsi itu satu-satunya bentuk yang fit? Bisa saja untuk prodi bisnis tugas akhirnya
dalam bentuk misalnya penyusunan business plan, sampai pada kemudian perhitungan hasil return terhadap investasi yang ada, atau bahkan misalnya dalam bentuk implementasi dari small wirausaha atau small business yang ada. Nah, ini semua adalah setara Bapak dan Ibu sekalian. Bukan berarti skripsi ketentuannya lebih tinggi daripada konteks tadi penyusunan bisnis business plan yang juga sampai pada implementasi aplikasinya yang kecil. Ini tidak ada satu dengan yang lain, itu tidak ada yang lebih rendah atau lebih tinggi. Untuk misalnya prodi seni, katakanlah seni kriya, apakah menulis skripsi itu benar-benar bisa mengukur, merepresentasikan standar kompetensi lulusannya? Bukannya misalnya membuat kriya atau karya tertentu sesuai dengan kemudian standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan, itu menjadi lebih fit daripada kemudian menyusun skripsi. Nah, hal-hal seperti ini Bapak dan Ibu sekalian itu diberikan kewenangan kepada perguruan tinggi untuk menetapkan. Jadi tidak one fit for all begitu ya. Nah, kemudian untuk mahasiswa magister terapan diwajibkan menerbitkan makalah di jurnal ilmiah terakreditasi. Kemudian untuk program doktor diwajibkan menerbitkan makalah di jurnal internasional bereputasi. Padahal tidak seluruhnya mungkin bidang studi itu fit untuk kemudian menghasilkan publikasi di jurnal. Bisa saja untuk program-program yang sifatnya terapan itu adalah hasilnya tidak bisa, bahkan tidak mungkin dipublikasikan. Karena misalnya ini menjadi hak paten atau menjadikan karya yang perlu untuk mendapatkan haki, sehingga tidak boleh dipublikasikan. Nah, bentuk-bentuk seperti ini yang saat ini diberikan fleksibilitas kepada perguruan tinggi untuk menetapkan. Bukan berarti kemudian tadi Bapak dan Ibu sekalian, tidak adanya jurnal ilmiah dihapuskan itu kemudian seolah-olah mengurangi atau menurunkan standar kompetensi lulusan, tidak seperti demikian. Karena ukuran tugas akhir dari masing-masing bidang itu tentunya tidak bisa hanya direpresentasikan oleh adanya publikasi. Ada bentuk-bentuk lain yang bisa merepresentasikan standar kompetensi lulusan. Sehingga ini yang perlu kemudian difahami secara bersama agar tidak terjadi mispersepsi. Begitu. Jadi skripsi sekarang ini hanya menjadi salah satu bentuk tugas akhir, bukan satu-satunya bentuk tugas akhir. Itu ya. Nah, di dalam standar luaran Bapak dan Ibu sekalian terkait dengan standar kompetensi lulusan itu dirumuskan merupakan kriteria minimal sebagai satu kesatuan dari sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya selama studi. Nah, capaian pembelajaran ini disusun dalam tentunya satu yang terintegrasi, yang utuh gitu ya, disusun secara utuh, dirumuskan secara utuh, begitu, yang nantinya ini harusnya memang dijabarkan atau direpresentasikan dalam mata kuliah pada setiap prodi. Nah, mata kuliah di setiap prodi itu dapat mempunyai capaian pembelajaran mata kuliah yang tentunya berkontribusi pada capaian pembelajaran lulusan.